Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak ini mau ngejelasin soal bab, bukan soal ya, maksudnya ini materi tentang aplikasi gratis ya. Jadi di bab 2 ini kita akan belajar tentang listrik statis ya. Ada beberapa yang kita pelajari, di antaranya ada hukum Coulomb, medan listrik, menghitung kuat medan listrik, energi potensial, hubungan antara gaya Coulomb, potensial listrik. Maksudnya ini gaya Coulomb, kuat medan, energi potensial dan potensial listrik, kapasitor, rangkaian kapasitor, dan energi kapasitor. Memang agak banyak, tapi di sini uh, kita akan coba bahas saja. Mudah-mudahan cukup waktunya buat semua gitu ya. Uh, ini sebenarnya PPT bukan buatan Bapak, ini di-download dari http matematika pecahan weebly.com. Nah ini sumbernya Bapak untuk dapetin PPT, kan emang bagus ya. Kok tadinya mau jadiin contoh, tapi mungkin Bapak pakai aja. Nah ini kita mulai aja ya. Jadi sebenarnya kemarin mungkin ada yang Bapak pernah bahas gitu ya, tapi tetap Bapak ulang gitu ya dari pertama ya. Dari hukum Coulomb ya. Jadi pertama kita akan bahas ini tentang muatan listrik. Ya, muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Di dalam atom penyusun suatu benda terdapat dua muatan listrik, yaitu proton atau yang positif dan elektron yang negatif, serta satu partikel yang tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Ya, benda netral adalah benda yang jumlah elektron dan protonnya sama. Jadi misalnya elektronnya satu, ya protonnya satu, itu namanya netral gitu ya. Uh, Selanjutnya benda bermuatan adalah benda yang jumlah elektron minus dan protonnya plus dalam atom itu tidak sama gitu ya, tidak sama. Jadi nanti ada yang positif, ada yang negatif. Kapan dia positif, kapan dia negatif? Kalau elektron lebih sedikit dari proton, dia positif. Kalau elektron lebih banyak dari proton, dia negatif. Jadi jangan dibalik kalau proton lebih banyak dari elektron. Kenapa? Karena proton dan elektron itu tidak sama ya. Kalau proton tidak mudah keluar, sedangkan elektron lebih mudah keluar. Jadi elektron lah yang elektronnya itu lebih sedikit atau lebih banyak gitu ya, yang dipermasalahkan seperti itu. Nah, selanjutnya memuati benda gitu ya. Benda yang netral dapat bermuatan dengan berbagai cara, misalnya saling digosok-gosokkan antara dua benda yang berbeda, atau dengan cara dekatkan ke benda lain yang sudah bermuatan gitu ya. Kalau yang pertama digosok-gosokkan ya waktu kamu SMP ya, contohnya misalnya penggaris digosok-gosokkan ke rambut atau kain wol, lalu dekatkan ke apa namanya kertas, yaitu nanti bisa jadi ada itunya ya, apa namanya, gaya tarik menariknya. Ya ini contohnya ebonit yang digosokkan ya, digosok-gosokkan dengan kain wol menyebabkan ebonit bermuatan negatif. Hal ini karena terjadi permainan elektron dari kain wol menuju ebonit saat terjadi gesekan antara keduanya ya. Yang kedua itu kalau misalnya kaca digosok-gosokkan dengan kain sutra, sutranya kering ya, menyebabkan kaca bermuatan positif. Hal ini karena terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra saat terjadi gesekan antara keduanya. Ini dua contoh ya. Ini waktu kamu SMP nih, mungkin udah pernah. Mungkin kaca yang belum pernahnya ya. Tapi kalau ebonit ini maksudnya kayak tadi, penggaris penggaris tadi ya. Oke, untuk jumlah muatan yang terdapat dalam suatu benda diberi simbol dengan besaran Ki. Nah, bisa Ki kecil ya, atau bisa Ki besar ya. Dan diberi satuan C. Nah, ini tapi C-nya besar ya. Satuan yang lebih kecil adalah MC milikolom ya. Ada lagi ini lambang mikro ya. Nah, dibaca mikrokolom. Kalau N itu nanokolom. Kalau P itu pikokolom. Mili itu 10 pangkat min 3, mikro itu 10 pangkat min 6, nano itu 10 pangkat min 9, piko itu 10 pangkat min 12.
Satuan ini diambil dari nama Charles Augustin de Coulomb. Ini bukan nama bapak, ini Augustin ya. Ya, contohnya ini KA. QA ya, QA misalnya plus 6 kolom. QB sama dengan minus 12 kolom. Ini berarti ini muatannya positif ya, QA. Yang QB bermuatan negatif. Artinya ini kekurangan elektron, yang ini kelebihan elektron. Bukan plus 6 tuh berarti kekurangan 6 elektron, bukannya. Karena muatan elektron itu bukannya satu kolom itu bukan satu elektron ya. Oke, sifat muatan listrik. Jika dua buah benda yang bermuatan saling dekatkan, keduanya akan saling mempengaruhi. Mempengaruhinya gimana? Pengaruhnya dapat berupa tolakan atau tarikan. Benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, kayak gini, ini plus sama plus. Nah, ini akan menjauh nih, dia akan menjauh. Tapi kalau positifnya didekatkan dengan negatif, nanti dia akan mendekat ke sini. Seperti itu. Jadi ini gambar seperti ini artinya dia menjauh nih ya. Tanda panahnya ke arah jauh kan. Kalau ini malah mendekati gitu. Oke, gaya kolom. Nah, tarik menarik atau tolak menolak tadi itu sebenarnya karena pengaruh gaya, namanya gaya kolom. Nah, menurut Charles Augustin de Coulomb, besarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua buah benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Kata-katanya seperti ini sebenarnya bisa diterjemahkan dalam bentuk atau dengan secara matematis seperti ini. Jadi F sebanding dengan Q1 sebanding dengan Q2 dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, kalau mau dibikin sama dengan, itu kita butuh konstanta K. Jadi K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kadang untuk menghafalnya itu banyak guru atau murid gitu yang menghafalkan dengan K, ya. K-nya itu K, Q, robek-robek, atau K, Q, rata-rata, gitu ya. Nah, dengan K adalah konstanta, nilainya bergantung dari medium di antara keduanya. Tapi kalau misalnya mediumnya udara, itu gampang menghafalkannya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemarin, kalau yang udah belajar mungkin sudah gitu ya. Yang belum ya segitu ya. Nah, ini untuk gaya kolom ya. Jadi, ini persamaannya ya. Kakiku robek-robek. Ini itu seperti ini. Jadi K itu merupakan dari 1 per 4 pi E0 gitu. Dimana E0-nya ini permisivitas ruang hampa. Yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat 12. Nah, untuk ini di K ini yang 1 per 4 pi E0 ini dimasukin angkanya dan kita dapatkan jadi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kamu bisa langsung ngafalin bahwa K itu 9 kali 10 pangkat 9 selama tidak ada keterangan dia di dalam medium yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau di udara ya atau di hampa udara itu masih sama ya, hitungnya di hampa udara. Jadi kalau di udara samanya di ruang hampa udara ya. Oke, ini sekarang kalau misalnya jika dia di medium tertentu, maka nanti yang berbeda itu adalah E0-nya atau kan tadinya awalnya E0 nih ya, 8,85 yang tadi ya. Nah, ini E0-nya bisa diganti dengan E bahan gitu ya. Permisivitas mediumnya gitu ya. Tinggal ganti di situ. Walaupun sih sebenarnya itu jarang ya. Nah, sebelumnya tadi takutnya kamu bingung ya. Tadi diingatkan Q itu adalah muatan masing-masing ini Q1 dan Q2. R itu jarak ya di antara keduanya, tapi dihitung dari pusatnya masing-masing, bukan dari kulit ke kulit ini ya, bukan dari pinggir ke pinggir, bukan. Tapi dari porosnya masing-masing atau pusatnya masing-masing. Oke, ini untuk permisivitas relatif ya. Jika gaya kolom dalam vakum dibandingkan dengan gaya kolom dalam bahan akan diperoleh menjadi uh, jadi tinggal rumusnya ditulis 2 kali ya. Jadi perbandingan gayanya itu sama aja perbandingan permisivitasnya. Nah, nilai ini disebut dengan permisivitas relatif bahan terhadap vakum.
Nah, jadi itu hasil dari perbandingan antara E bahan bagi E0. Jadi E bahan itu hasil kali dari permeabilitas relatif dikali E0. Biasanya nanti misalnya bahannya bukan di udara gitu ya, di mana gitu ya. Nah, E0 kan kita udah tahu tadi nilainya. Nah, ER-nya biasanya nilai angka 1, 2, atau 3, nanti tinggal dikalinya. Jadi untuk mendapatkan E bahan, itu dari ER dikali E0. Nah, untuk arah gaya kolom ya. Gaya kolom juga termasuk besaran vektor, sehingga arahnya tertentu gitu ya. Jika benda A bermuatan positif, nih ceritanya ini positif, benda B bermuatan negatif, yang B yang ini negatif, maka A tertarik ke arah B dan B tertarik ke arah A dengan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini A ditarik oleh B ke arah kanan, namanya FAB. B ditarik ke arah A, namanya FBA. Nah, di sini jadi ditulis di mana dulu gitu ya. Jadi kalau di A ya A dulu ditulis, baru B-nya gitu ya. Jadi kalau di A ya FAB, tapi kalau di B namanya FBA. Caranya sama, cuma arahnya doang yang berbeda. Ya, ini jika gaya kolom yang terjadi itu lebih dari 2 ya. Dan memang nanti soal itu kemungkinan besar tidak mungkin ada 2 saja gitu ya. Kemungkinan lebih dari 2 nanti. Gitu ya. Jika terdapat lebih dari 2 muatan, maka gaya total yang dialami oleh salah satu benda harus dihitung secara vektor. Hal ini karena arah gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing benda mungkin berbeda. Oke, kita lihat di A ya. A ceritanya positif, B negatif, C positif. Jadi ya. Jadi kalau kita fokus ke A nih, A akan tertarik oleh B. Kenapa? Karena B negatif. Maka FAB-nya ke arah kanan. Karena si A akan berusaha mendekati si B ke arah kanan. Sedangkan A dengan C itu sama-sama positif, artinya tolak menolak. Maka gaya AC akan menolak C. Kalau C-nya sebelah kanan, berarti gayanya akan mengarah sebelah kiri. Jadi FAB-nya ke kanan, FAC-nya ke kiri. Nah, berarti total di A itu berapa? Karena gaya yang bekerja di A ada 2, FAB dan FAC, tapi berlawanan, maka kita kurang. Jadi resultan yang dialami oleh gaya A adalah hasil pengurangan FAB dikurangi FAC. Sebenarnya di sini bisa FAC dikurang FAB juga boleh. Yang jelas nanti berarti yang besar itu arahnya sesuai dengan arah yang besar, itu FAC yang lebih besar berarti ke arah kiri, kalau FAB yang lebih besar berarti nanti ke arah kanan. Ini dikurang sesuai dengan vektor ya, kalau berlawanan arah itu dikurang. Kalau searah itu ditambah. Oke. Nah, ini masih penjabaran dari yang tadi gitu ya. Ini berarti di FAB tambah FAC, nanti masukin rumusnya masing-masing gitu ya. Dicari gitu ya. Atau bisa aja kita cari dulu FAB gitu ya. Cari dulu FAC, nanti tinggal dijumlah terakhirnya. Gitu ya. Untuk perhatikan arah vektor gaya kolom, jika berlawanan maka F total sama dengan selisih kedua vektor, seperti yang tadi Bapak katakan, tapi bila searah, maka F totalnya sama dengan jumlah kedua vektor. Jika membentuk sudut tertentu, cari F total dengan menggunakan rumus kosinus. Nah, kalau yang tadi ini sebelumnya itu di B ya, di B FPC ini sebenarnya hanya ini harusnya jangan ditambah ya, harusnya dikurang ya. Jadi ini kenapa? Karena berlawanan di B. Ini kalau ditanya di B ya. Begitu juga dengan di C juga sama. Ini harusnya negatif ya.
Jadi nanti di sini negatif. Nah, untuk diketahui juga kan positif ada A-nya itu positif, B-nya kan negatif, C-nya itu kan positif ya tadi ya. Nah, nilai B yang negatif ini pada saat masuk ke rumus masih kita kasih negatif lagi. Jadi di rumus tidak kita masukin lagi itu negatif ya. Jadi nanti kalau Ki B-nya misalnya minus 2 kolom, pada saat masuk ke rumus 2 kolom saja yang kita pakai. Kalau mikro, ya pakai mikronya juga gitu ya. Selanjutnya kita masuk medan listrik. Ya, kuat medan listrik ya. Jadi medan listrik itu apa sih? Medan, daerah gitu ya. Nah, daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya kolom dari benda tersebut. Tentunya pengaruh ini hanya dirasakan oleh benda yang juga bermuatan listrik. Jadi, kalau misalnya tidak bermuatan listrik, ya tidak ada pengaruh. Besarnya pengaruh gaya kolom untuk setiap satuan muatan positif disebut dengan kuat medan listrik ya. Jadi kuat medan listrik disebut diberi lambang atau diberi simbol E besar, bukan E kecil ya, tapi ini E besar. Kalau gaya itu F besar, dan satuannya Newton per kolom. Jadi E itu hasil gaya dibagi dengan Q. Artinya Q ini hilang nih satu nih, jadi Q ini dicoret sama ini, hilang nih. Jadi rumusnya K Q per R kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau gaya K Q 1 Q 2 per R kuadrat, kalau kuat medan K Q per R kuadrat saja. Nah, di sini ada yang namanya garis medan listrik ya. Jadi medan listrik itu tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya benar-benar ada. Hal ini mirip dengan pengaruh magnet gitu ya, yang nanti akan dibahas sendiri. Untuk menggambarkan keadaan medan listrik dirumuskan dengan garis-garis berarah yang dinamakan garis medan listrik. Jadi nanti kalau medan magnet setelah ini insya Allah ya. Jadi setelah listrik statis insya Allah medan magnet. Oke, sifat-sifat garis medan listrik ya. Berasal dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Jadi kalau positif itu keluar gitu maksudnya. Kalau negatif itu masuk. Maka kalau misalnya eh, ada dua seperti ini positif negatif, nanti dari positif, ini positif yang kanan nih, akan ke negatif sini. Nah yang kedua sifatnya tidak saling berpotongan. Jadi ini lihat teratur ya gambarnya seperti ini. Gitu. Nanti ke sini gitu ya, seperti itu teratur. Jadi tidak ada yang saling berpotongan. Oke, arah vektor medan listrik ya. Sama seperti halnya gaya elektrostatis, gaya kolom, kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor, sehingga arah medan listrik sangat ditentukan oleh sumber medan listrik tersebut. Nah, ini ceritanya adalah sebuah titik. Di sini nih, ini ceritanya sebuah titik. Nah, di titik ini medan listriknya gimana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sebuah titik itu dianggap bermuatan positif ya. Jadi sebuah titik ya ini mau di sini, mau di sebelah sini sama aja. Ini dianggap bermuatan positif. Jadi nanti seakan-akan ini terjadinya seperti ini. Gitu. Kalau negatif, nah beda lagi gitu ya. Maksudnya kalau positif ya. Jadi ini positif ke negatif, nanti dia akan mendekati. Nah ini kalau titik dengan muatan positif akan menjauhi. Yang selanjutnya kita akan coba menghitung kuat medan listrik ya. Maksudnya ini kesamaan bersamanya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang namanya flux listrik. Jadi medan listrik itu tadi kan sejajar gitu ya datangnya gitu ya. Nah ini ceritanya datangnya dia lurus gitu ya. Sejajar seperti ini gitu ya.
datang dari kanan ke kiri menembus suatu bidang tertentu. Nah, flux itu apa sih? Nah, flux itu jumlah garis medan listrik yang menembus satu luasan secara tegak lurus. Ya, ini kalau tegak lurus maka nanti uh, besarnya itu tergantung dari E-nya sama A-nya ya, gitu ya. Jadi untuk besarnya flux itu ya E dikali dengan A. Ini sebenarnya perkalian dot, maksudnya ini dot produk itu kalau dalam matematika itu bukan perkalian vektor ya, seperti itu. Nah ini fluxnya sama dengan E kali A, tapi kalau membentuk sudut gimana Pak? Kalau membentuk sudut nanti dikali dengan cos theta. Jadi di sini nanti ada cos theta, tergantung sudutnya di sini ya. Dan ingat sudutnya theta ini ya bukan terbentuk terhadap bidang ya, tapi terhadap garis normalnya. Jadi kalau terhadap bidangnya 30, berarti tetanya 60 nih. Jadi ini sudutnya E-nya terhadap garis normalnya. Kalau bingung garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, gimana Pak kalau sejajar seperti ini nih, sejajar dia tipis ya, ke samping nih. Dia datang dari samping seperti ini. Berarti sudutnya terhadap garis normal 90 derajat. Sedangkan cos 90 derajat adalah 0. Jadi sama aja kayak ada anak panah gitu ya, dari kanan ke kiri gitu ya. Nah ini kemungkinan nggak kena ya. Kenapa? Karena dia samping begini ya, dari arah samping ya. Sedangkan kertas itu misalnya atau pelat itu sangat tipis gitu ya. Jadi bisa dibilang oh mungkin nggak kena gitu ya. Yang selanjutnya jika tegak lurus dari nah ini bendanya di bawah lantai. Nah koordinatnya dari atas langsung ke bawah. Nah ini kan berarti sejajar dengan garis normal nih. Berarti sudut yang terbentuk 0. Cos 0 itu berapa? 1. Jadi E kali A saja. Karena cosnya bernilai 1. Oke, selanjutnya adalah hukum Gauss. Oke, di sini ada dari konsep jumlah garis medan listrik tersebut, hukum Gauss menghubungkan teori sebagai berikut. Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi muatan tersebut. Oke, sini secara matematis dituliskan muatan dibagi dengan E0, E0 yang tadi ya, permeabilitas ruang kampanye. Oke, di sini hukum Gauss ini ya, jadi EA cos theta-nya sama dengan Q per E0. Jadi E-nya sama dengan Q per E0 jika cos theta-nya dianggap 1 ya. Berarti dia datangnya tegak lurus gitu ya. Nah, di sini A-nya pindah ke bawah. A-nya pindah ke bawah. Karena A-nya itu sendiri adalah sebuah bola ya. Tadi digambarnya itu sebuah bola. Luas bola itu 4πr kuadrat. Maka kita dapatkan atau kita ganti ya. Kita substitusi A ini dengan 4πr kuadrat ini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, inilah dapat hukum ini kuat medan magnetnya yang tadi itu ya. Nah, ini yang tidak lain adalah persamaan kuat medan listrik ya. Dengan persamaan ini kita dapat menemukan kuat medan listrik di dalam benda berbentuk bola atau benda berbentuk pelat sejajar.
Nah, ini buat medan listrik sekitar bola bermuatan. Jika bola berongga dimuati, berongga itu berarti kosong ya. Berarti berongga itu kosong. Contohnya bola berongga kosong itu kayak bola basket, kosong di tengahnya. Bola sepak gitu ya. Terus bola tenis gitu ya, yang bisa kempes gitu ya. Itu bisa disebut dengan bola berongga. Maka muatan listrik tersebut akan tersebar merata di permukaan. Jadi bukannya di dalam ya, di permukaannya ya. Jika tidak ada muatan di dalam bola, jadi tidak ada muatan ya di dalam bola. Hal ini karena muatan listrik berusaha saling menjauh antara satu dengan yang lain, tolak menolaknya. Sehingga muatan yang berada sejauh-jauhnya satu dengan yang lain, yaitu di permukaan bola. Karena tidak ada muatan di dalam bola, yang di dalam bola nggak ada, yang ada di pinggir-pinggirnya doang, maka ya nanti E-nya di dalam bola ini 0 karena muatannya 0 di sini. Nah, sedangkan kalau di permukaannya seperti biasa, jadi E sama dengan K akibat R, tapi R-nya ini R jari-jari. Kalau di luar bola gimana Pak? Kalau di luar bola juga sama ya. Yang penting R-nya itu jarak dari titik tersebut ke pusat. Gitu ya. Nah, jadi kalau di permukaan atau di luar itu kaki per R. Tapi kalau misalnya di dalam 0. Kurvanya ya, kurva kuat medan bola bermuatan ya. Jadi di sini 0 ya, selama di dalam bola ini kuat medan magnetnya 0. Nah, setibanya dia pas di pinggirnya, itu pas di kulitnya itu langsung tinggi ya. Jadi sini langsung maksimal nih kurvanya. Arti E-nya ini maksimal mulai di kulit bola. Makin jauh, makin di luar gitu ya. Makin di luar dari kulit bola, makin turun, makin jauh gitu ya. Jadi bukan berarti di dalam kulit bola malah makin besar, justru karena kosong itu malah jadi tidak ada. Atau E-nya itu 0 gitu ya kalau di dalam, khusus di bola pejal atau bola yang kosong. Nah ini pada bola konduktor bermuatan kuat medan di dalam bola adalah 0 sesuai dengan hukum Gauss. Di dalam bola tidak ada muatan gitu ya. Ini sebabnya gitu ya. Kuat medan paling besar terdapat pada permukaan bola ini, makanya dia grafiknya paling tinggi. Di luar bola kuat medannya mengecil secara kuadratis gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah kuat medan di sekitar plat bermuatan. Ini ada sebuah plat gitu ya, mengandung muatan ya. Seperti ini. Nah, untuk plat bermuatan dengan kedapatan lambangnya kayak torsi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita dapatkan di mana porsinya apa namanya ini? Namanya ini rapat muatan ya. Ini kalau nggak salah kemarin udah ya. Jadi rapat muatan ini adalah Q per A ya. Nah, sedangkan EA itu sama dengan Q per E0 gitu ya. Oke, di sini kan A sama dengan Q per E0 ya. Oke, A-nya sama E. Nah, E0 itu sebenarnya ini yang pindah ini E0-nya sebelah kiri ya. Jadi E, A, E0 sama dengan Q. Nah, ini tapi ditukar posisinya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk kedua sisi, artinya dia punya sisi kanan, sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, makanya kita kali dengan angka 2 gitu ya. Di sini. Ya, jadi kuat medan sekitar sebuah plat yang bermuatan itu rumusnya adalah E Q 2E0 per A. Nah, tadi ingat, nah ini ya, tau itu sama dengan per A, Q per A ya. Nah, Q per A ini ganti dengan tau nih, seperti ini. Jadinya E sama dengan tau per 2E0.
Nah, ini kalau ini adalah medan antara plat bermuatan ya. Di sini yang satu bermuatan positif platnya yang warna biru nih. Yang satu bermuatan negatif yang warna hijau gitu ya. Kan kalau positif berarti itu kuat medannya keluar ya. Sedangkan negatif kuat medannya masuk. Nah, ini yang garis-garis gambar warna biru ini menandakan dari positifnya nih. Dia keluar ke arah kanan. Nah, yang sebelah kirinya dia keluar ke arah kiri. Untuk yang hijau, dia masuk dari sebelah kiri semuanya, terus masuk juga dari sebelah kanan. Nah, ini saling menguatkan gitu ya, seperti itu. Kuat medan E dan E di antara plat saling memperkuat karena arahnya sama. Nah, ini masih uh, karena diperkuat gitu ya, artinya dijumlah gitu ya. Makanya di sini dikali dengan angka 2. Jadi nanti E yang kanan sama E yang kiri ini dijumlah di 2 kalinya. Sedangkan tadi itu ya, E itu kan tau per 2 E0. Nah, ini kali dengan angka 2. Sehingga kalau untuk plat antara dua plat yang bermuatan itu E-nya sama dengan tau per E0. Nah, inilah yang kita ambil gitu ya. Nah, di sini rumusannya sampai di sini. Oke, kalau ini adalah kuat medan pada plat bermuatan. Kuat medan listrik antara dua keping adalah homogen ya. Jadi kuat medannya sama, di mana kuat medan listrik di permukaan keping sama dengan di dalam keping. Jadi kalau kenapa sama gitu ya? Karena di dalamnya nggak kosong. Kenapa tadi yang bola itu di bawah gitu ya, di sini ya? Karena itu kosong gitu ya. Seperti itu. Sedangkan kuat medan listrik di luar keping adalah 0 karena medan listrik dari keping 1 saling meniadakan dengan medan listrik dari keping 2. Kalau kita balik lagi mundur nih, coba lihat di sini ya. Nah, ini ke arah kiri nih, ya kan, ini ke arah kanan. Nah, ini saling meniadakan. Sini juga ke arah kiri nih, ini ke arah kanan. Ini meniadakan. Jadi di sini nih medan listriknya ya, kuat medannya nih di luar keping dua ini, dua-duanya ini nggak ada. Sedangkan di dalam ini justru saling menguatkan, ini gitu ya, makanya tadi dikali 2 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah energi potensial listrik ya. Oke, di sini ada dua buah benda ya bermuatan. Ini A, ini B ya. Ini Q besar, ini Q kecil, walaupun sama ya, sama-sama muatan maksudnya. Apabila sebuah benda A bermuatan berada di dalam medan listrik suatu benda B ya. Jadi dianggap nih benda B-nya lebih besar nih ya, kemungkinannya. Karena daya jangkaunya juga lebih besar tuh ya. Semakin besar kan muatannya, otomatis ya kuat medannya lebih besar gitu ya. Maka benda A tersebut mengalami gaya elektrostatik dari B. Sehingga untuk memindahkan benda A ke tempat lain dalam wilayah medan B diperlukan usaha atau delta W ya. Ya, ini besarnya usaha untuk pemindahan muatan ini tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh ya. Tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal sama akhir. Jadi di mana awalnya, terakhirnya di mana, langsung melihat jaraknya dari situ ke situ gitu ya. Suatu medan yang bersifat seperti ini disebut dengan medan konservatif. Jadi usaha untuk memindahkan muatan Q dalam wilayah medan listrik Q hanya ditentukan oleh R1 dan R2 saja. Ya, jadi kalau pertama R-nya berapa, yang kedua R-nya berapa gitu ya. Nah, berapa usaha yang diperlukan sih gitu ya. Jadi awalnya di sini nih, punya jarak R2 nih, maaf, tadi kan awalnya di sini ya. Nah, terus pindah dia sebelah sini. Nah, awal dan akhirnya maksudnya jarak jarak bukan, jadi bukan lintasnya dilihat gitu ya. Jadi lintasnya tidak dilihat. Cuma yang penting awalnya jaraknya berapa sih? Misalnya awalnya 10 cm gitu ya. Sekarang di sebelah sini gitu ya. Padahal kalau dia bergerak ini kan berarti ada lintasannya gitu ya. Nah, yang dihitung tapi cuma R2-nya saja. Sekarang jadi berapa di sini? Jadi kalau misalnya di sini 10, pindah ke sini 10, R2-nya tetap sama gitu ya. Nah, kemungkinan itu berarti
tidak ada perubahan R-nya ya, kayak gitu ya. Oke, di sini penurunan rumusnya seperti ini. Ini adalah delta W itu artinya besarnya usaha pemindahan ya. Ini pakai integral ya. Integral dari R1, R2 ini F gitu ya. F diintegralkan gitu ya terhadap R. Nah, ini di FR-nya itu Q besar, Q kecil. Ini bukan Q maksudnya bukan Q-nya si Q gitu, tapi ini Q satunya Q besar, Q duanya adalah Q kecil gitu ya. R-nya kuadrat. Nah, di mana R kuadrat ini dikali R gitu ya. Dikali R sehingga jadi R-nya nggak kuadrat lagi. Nah, R ini ya karena dia diturunkan terhadap R, ini fungsi R-nya, maka R-nya yang diganti dengan R1 dan R2 sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke, di sini usaha yang diperlukan untuk pemindahan muatan dari satu medan listrik adalah sama dengan perubahan energi potensial listriknya. Jadi secara langsung dia perubahan energi potensial listriknya gitu ya. Makanya ini EP2 dikurangi EP1. Nah, cuma yang bedanya kan R-nya saja. Jadi K besar, Q kecilnya dikeluarkan gitu ya. Nah, ini justru dibalik gitu ya. Harusnya ini sini gitu ya. Ini masing-masing baru dibikin seperti ini. Tapi ini dibalik juga tidak mengapa ya. Yang penting enaknya aja ya. Misalnya kadang misalnya gini. Ini R2 sama R1 mengandung angka 3 gitu ya. Atau mengandung angka yang bisa dicoret terhadap Q besar, Q kecil atau K gitu ya. Enaknya dia dibikin seperti ini masing-masing, nanti kita coret atasnya gitu. Seperti itu. Energi potensial mutlak. Jika mula muatan berada pada jarak jauh tak terhingga, berarti R1-nya tak terhingga ya, maka EP sama dengan EP2. Karena EP1 sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa? Ini R-nya tak hingga. Suatu angka dibagi tak hingga itu 0 kan. Gitu. Jadi EP1-nya awalnya itu tak hingga kan. Nah, awalnya maaf. EP1 0 tuh gara-gara jaraknya jauh nih. R-nya tak hingga. Dimasukin tak hingga di sini, maka hasilnya 0. Sehingga nilai energi potensial disebut energi potensial mutlak. Ya gitu ya. Nanti tinggal cari EP2-nya saja baru dia. EP2 kurang EP1, tapi EP1-nya udah 0 gitu ya. Kayak misalnya tadi kan ini, nah ini kan EP2 ya, dikurang EP1 ya. Jadi ini EP2-nya aja, dimana EP1-nya ini udah 0 gitu ya. Jadi ini usahanya ini langsung ke Q besar, Q kecil per R2. Ya, selanjutnya adalah energi potensial total. Tidak seperti kolom dan kuat medan listrik yang termasuk besaran vektor, energi potensial adalah besaran skalar. Maksudnya apa? Tadi kalau misalnya kita belajar gaya sama kuat medan itu, jadi nanti di rumusnya kita nggak usah masukin angka minus ya. Plus sama minus dari muatan itu gunanya untuk menggambar vektor gayanya dan kuat medannya ya. Jadi kalau di energi potensial listrik, kita nggak perlu gambar lagi arah-arah kuat medannya. Cukup ditaruh aja di situ nanti EP-nya berapa gitu. Jadi jika terdapat beberapa unsur medan listrik, maka energi potensial totalnya itu tinggal dijumlah saja ya. Cuma memang karena kan tadi kalau misalnya positif negatif itu kan di gaya sama kuat medan kan itu kita gunakan buat apa? Buat arah ya. Tapi kalau sekarang plus sama minusnya kita masukin. Jadi gaya sama kuat medan gak usah masukin plus sama minus di rumus. Tapi kalau energi potensial listrik masukin minusnya ke dalam rumus. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada muatan negatifnya ya, bisa jadi minus gitu ya kalau negatif dua-duanya gitu ya. Tapi kalau negatif satu maaf, kalau negatif dua-duanya kan min kali min jadi plus gitu ya. Karena kan EP itu kan Q1, Q2 gitu ya. Jadi Q1-nya positif, Q2-nya negatif itu jadi min gitu ya. Pak boleh nggak ini minus duluan gitu? Nggak usah ya, ini plus aja dulu, nanti pasti masukin ke rumusnya ini masing-masing, baru ubah muatannya aja ya, sesuai dengan plus sama minusnya. Oke, selanjutnya potensial listrik ya, ini masih berhubungan dengan energi potensial listrik ya. Jadi usaha untuk memindahkan satu
satuan muatan positif dalam wilayah medan listrik suatu benda didefinisikan sebagai beda potensial listrik. Jadi ini kayak untuk mindahin muatan listrik ya dalam medan listrik gitu, dalam wilayah medan listrik gitu ya. Beda potensial di lambang itu delta V, tapi kalau potensialnya itu V ya gitu ya. Nah, untuk satuannya volt gitu ya. Berapa besaran delta V ini? Kayak yang tadi, jadi cerita ini dari tadi kan awalnya di sini ya, pindah ke sebelah sini gitu ya. Nah, itu berapa delta V-nya. Nah, itu tinggal dikurang ya. Ini maksudnya K-2 per R2 ya. Dikurang K-1 per R1. Ini seperti ini kan Q-nya sama ya. Kenapa sama? Karena kan dia bendanya itu juga, cuma pindah dari sini ke sini gitu ya. Nah, nanti R-nya yang berbeda nih. Jadi K-nya sama, Q-nya sama, R-nya berbeda. Kalau dalam istilah sehari-hari, beda potensial listrik ini biasa disebut dengan tegangan listrik gitu ya. Oke, beda potensial listrik ini jangan keliru, yang dimaksud dengan tegangan listrik atau bukanlah potensial listrik, tapi beda potensial listrik gitu ya. Jadi kalau misalnya beda potensial listrik itu dengan potensial listrik itu berbeda ya. Jadi tegangan listrik itu bukan potensial listrik. Jadi kalau beda itu kan ada deltanya tadi ya di sini ya. Jadi, nah beda potensial listrik ini dia muatannya pindah dulu. Kalau dia muatannya nggak pindah, maka tidak disebut dengan tegangan listrik ya. Kayak gitu. Potensial listrik tidak dapat diukur, sedangkan beda potensial listrik dapat diukur, itu dengan voltmeter gitu ya. Jadi kalau beda potensial listrik bisa diukur, tapi potensial listrik tidak gitu ya. Oke, ini kalau dia pindah gitu dari sini pindah ke sini. Nah ini tadi kita coba ya. Jadi ini kan jika muatan uji mula-mula berada jauh tahingga nih, jauh di sana nggak kelihatan ya. Maka potensial akhirnya disebut potensial mutlak nih pindah ke sebelah sini ya. Jadi jauh ya, dia muter akhirnya di situ. Ya. Nah ini V min V0 V tahingga ya. Ini K I 2 maksudnya per R2 kurangi K I1 per tahingga. Nah, ini jadinya 0. Di dalam matematika kalau dibagi tahingga itu 0 ya. Sehingga ini menjadi K I per R. Jadi persamaan potensial mutlaknya adalah K I per R. Dimana R-nya itu R yang baru ya. R yang terakhir dia itu ya. Oke, sama seperti energi potensial, potensial juga skalar ya. Jadi ini dijumlah saja. Ingat, positif negatifnya berpengaruh ya. Jadi energi potensial dan potensial listrik, positif dan negatif masuk ke rumus. Kalau gaya sama kuat medan, tidak masuk rumus ya. Dia hanya untuk menggambar saja. Ya, ini bidang ekuipotensial atau ekuipotensial. Bidang ekuipotensial ini adalah suatu bidang yang menghubungkan titik-titik yang memiliki potensial yang sama gitu ya. Jadi A sama B nih ya, dia punya potensial yang sama ya. Untuk memindahkan muatan antara titik-titik pada bidang ekuipotensial ini tidak dapat diperlukan usaha. Ya tidak diperlukan usaha, kenapa? Potensialnya sama ya kan. Usaha itu kan dikali perubahan potensial, potensialnya nggak berubah, ya habis dong 0 gitu ya. Bukan berarti maksudnya gini ya, jadi kalau misalnya ini muatan ya, awalnya di A, terus pindah ke B, A-nya waktu awalnya 10, jaraknya ke sini, pas pindah ke B, jaraknya masih tetap sama 10. Nah itu
disebut dengan bidang ekuipotensial ya. Jadi titik potensialnya sama. Nah, ini rumus hubungan-hubungan antar rumus ya, apa hubungan antara E dengan F. Jadi E itu kan kaki per R, F itu kan Q-nya ada 2 gitu ya, makanya E itu hasil F bagi Q, jadi F itu Q kali E. Kalau energi potensial itu F kali R, kenapa? Karena di rumusnya si energi potensial tuh nggak kuadrat, maka dikali R gitu. P sama dengan EP per Q, kenapa? Karena Q-nya cuma 1 di potensial listrik dengan energi potensial, Q-nya ada 2 gitu ya. Jadi kurang dibagi Q gitu ya, berkurang jadi Q-nya. Sedangkan F ini dengan V hubungannya adalah dikali R dibagi Q. Jadi ini hubungan antara mereka jadi diubah-ubah bisa gitu ya. Ini penting soal kadang-kadang nanti hubungannya seperti ini kayak gimana nanti cara ngitungnya. Karena memang ini biasanya nggak ada di buku ya. Biasanya ini keempat-empatnya ini nggak ada di buku ya, hubungan antar mereka ini. Ini juga masih hubungan antara E dengan F gitu ya, EP dengan F, R gitu ya. Juga V dengan EP gitu ya. Ini hanya pengingat gitu ya. F itu tadi mau bilang Q-nya min ada 2 buah, R-nya kuadrat, maaf ini Q-nya ada 2 buah, R-nya ini maksudnya strip bukan min ya. Q-nya ada 2 buah, R-nya kuadrat. Kalau EP Q-nya 1, R-nya kuadrat. Kalau EP Q-nya 2, R-nya nggak ada pangkatnya. R-nya maksudnya ini bacanya pangkat 1 ya. Atau R-nya sendiri gitu ya. Atau R saja gitu ya. Nah, yang lebih sedikit itu Q-nya 1, R pangkatnya juga 1. Jadi ini Q-nya 2, ini F-nya, R-nya pangkat 2. Ini Q-nya 1, R-nya pangkat 2. Ini Q-nya 2, pangkat 1. Ini Q-nya 1, R-nya pangkat 1. Ini V. Nah, berbeda dengan tadi, kalau tadi kuat medan, kuat medan listrik ya. Sekarang potensial listrik di dalam bola bermuatan. Bedanya apa? Bedanya ya, kalau di samping atau di luar ini rumusnya biasa aja seperti biasa ya. Tapi yang di dalam ya. Kalau kuat medan tadi kalau di dalam tuh 0 nilainya. Tapi kalau potensial listrik sama kayak di pinggir. Oke, gini ya, potensial listrik pada bola konduktor, bola berongga dapat dihitung dengan menghitung usaha untuk memindahkan muatan di dalam dan sekitar bola tersebut. Harus ingat bahwa muatan listrik terkumpul hanya berhubungan saja. Hanya pada permukaannya saja. Di dalam bola tidak terdapat muatan. Jadi W-nya sama dengan F dikali delta E atau Q E. Ini dijabarkan ya. Nah, ini dia. Jadi kuat medan di dalam bola 0, ini yang tadi, yang udah sebelumnya ya. Sehingga W-nya sama dengan 0, padahal W-nya itu Q kali V gitu ya. Jadi W-nya sama dengan Q delta V, jadi 0, jadi Q kali delta V. Jadi delta V-nya 0, artinya tidak ada perubahan. Artinya di dalam bola itu sama dengan di permukaan bola gitu ya. Jadi kalau di sini 10 nih, potensial listriknya di sini, di dalam bola, mau di tengah, mau di pinggir, maaf di dalam bola, tapi nggak di pinggir banget ya. Sini masih di dalam bola gitu, itu sama dengan di pas di pinggirnya ini di permukaannya. Jadi rumusnya adalah V sama dengan Q per R.
di mana R-nya itu jarak dari pusat bola, ya. Ingat kalau di dalam sama kayak di pinggir. Kalau di luar, tinggal hitung aja R-nya diganti. Nah, ini kalau di luar bola ya, jadi ini R-nya, R dari pusat sampai sini. Kalau yang di dalam atau di pinggir ini sama yang sebelumnya, R besar ya. R-nya R jari-jari. Nah, ini untuk kurvanya, kalau misalnya potensial listrik ini lurus langsung di atas ya. Kalau kuat medan kan tadi 0 ya, makanya dia ada di bawah. Di bawah tiba-tiba langsung naik ke atas, turun. Kalau ini lurus terus turun. Nah, ini adalah beda potensial listrik antara ring sejajar. Kalau tadi kan udah ngomongin kuat medan ya. Sekarang beda potensialnya. Jadi untuk beda potensial listrik pada keping sejajar itu dengan menghubungkan dengan kuat medan listriknya. Jadi delta V ini merupakan integral dari E gitu ya. Maka didapatkan E dikali RB kurang RA. Ini misalnya jika titik A negatif, titik B positif, ini arah medannya yang hijau ini medannya yang negatif, yang biru ini medannya yang positif ya. Oke, jika titik A keping negatif dijadikan sebagai acuan, ini misalnya R-nya 0 gitu ya. Maka RA-nya berarti 0 kan, karena ini acuannya di sini. RB-nya berapa? RB-nya ya, ini misalnya D, maka RB-nya nanti kita ganti dengan D gitu ya. Ini berarti seperti ini. Jadi tinggal E kali D saja ya. Nah, gimana kalau di tengah-tengah? Nah, kalau di tengah-tengah ya, seperti ini. Ini ada titik C gitu ya. Nah, di sini dihitungnya tetap misalnya diambil dari yang sebelah kanan ya, ini sebelah minus ini ya. Jadi dari sini C ini berapa ya kan? C ini ke A, ya setengahnya dari D ini karena pas di tengah-tengah. Maka untuk RC-nya ini D per A. Yang ini adalah delta V CA. Kalau ini, kalau misalnya dia tegangan di luar keping adalah sama di mana karena sama dengan mengukur tegangan dengan voltmeter untuk antara keping B dan keping A. Jadi di luar keping tegangannya adalah delta PBA adalah sama dengan PBA. Ini tinggal dikurang aja ya. RB dikurang RA. Patokannya di A maka A-nya 0. Nah ini tegangan listrik pada keping sejajar ya. Jadi kalau di antara keping-kepingnya itu beda tegangannya itu atau beda potensialnya itu dari 0 naik gitu ya. Iya, ini selanjutnya kita tentang kapasitor ya.
Jadi memang bab listrik statis ini agak panjang. Kayaknya umumnya di di kelas 12 ini agak panjang-panjang, tapi memang agak banyak babnya ya. Maksudnya walaupun dengan bab yang panjang-panjang, tapi dia kalau nggak salah ada sekitar 10 sampai 11 bab lah gitu ya. Ini di semester awal ini sekitar 5 sampai 6 bab. Nah, selanjutnya itu kapasitor masih ada hubungan dengan listrik statis ya. Jadi hubungannya gimana nih? Jadi dia kapasitor suatu benda yang mempunyai kapasitas atau kapasitas penyimpanan muatan gitu ya. Dalam hal ini yang disimpan muatan listrik. Nah, ini muatan listrik maksudnya. Jadi kapasitor adalah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan dalam menyimpan muatan listrik disebut adalah kapasitas atau kapasitansi. Kapasitansi diberi simbol besaran dengan huruf C gitu ya. Diberi satuan farad. Jadi ini simbol besarannya, satuannya farad. Kalau Q itu muatan, satuannya kolom. Nanti biasanya kita bisa jadi terbalik. Jadi ada satuan C itu kita sangkain itu adalah kapasitor. Itu bukan ya, itu Q. Q satuannya kolom. Nah, kalau C satuannya farad. Nah, ini nanti satuannya bisa seperti ini, milifarad, mikro, mili lagi nih. Maksudnya nano, terus piko ya. Mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, dan piko 10 pangkat min 12. Nah, untuk memuati kapasitor ya, kita dapat menyimpan muatan listrik dalam kapasitor dengan cara memuatinya itu dengan menghubungkan kapasitor tersebut dengan sumber tegangan. Artinya kapasitor itu kasih hubungin dengan tegangan aja, misalnya hubungin dengan baterai, dengan listrik, sumber listrik gitu ya, kayak di rumah gitu ya. Tapi ingat dia juga punya spesifikasi ya. Ini sehingga akan terdapat beda potensial antara kapasitor dengan satu acuan, misalnya bumi. Atau jika kapasitor memiliki dua kaki, akan terjadi beda potensial antara dua kaki kapasitor tersebut. Jadi dia menyimpan muatan tuh jadi seakan-akan kayak batu baterai juga gitu. Batu baterai kan juga punya muatan ya. Nah, tapi di sini sifatnya adalah kecil gitu ya, enggak besar seperti batu baterai gitu ya. Jika muatan yang tersimpan dalam kapasitor jadi muatan yang tersimpan dalam kapasitor sangat ditentukan oleh kapasitas kapasitor dan beda potensialnya. Jadi ibaratnya kapasitas kapasitor itu daya tampungnya ya. Berapa sih daya tampung terbesar dia gitu ya. Nah, kalau dikasih beda potensial, lama-lama Q-nya itu terisi, muatannya akan terisi gitu ya. Dan secara matematis ini persamaannya menjadi jadi kapasitor sama dengan Q per V. Jadi ini muatan untuk yang V-nya adalah beda potensial. Tapi harus ingat bahwa bukan C yang tergantung pada Q, tapi Q yang bergantung pada C dan V. Ya. Maksudnya apa? Tadi kan rumusnya C sama dengan Q per V ya. Tapi C itu sendiri di masing-masing kapasitor udah ada tulisannya gitu. Misalnya kapasitornya berapa farad gitu ya. Jadi itu udah ada tulisannya ya. Jadi bukan berarti kapasitor itu gara-gara kena muatan dan tegangan dia berubah, bukan. Terus untuk tegangan juga tidak berubah ya. Kenapa tidak berubah? Dia tergantung dari diberi tegangan dari sana berapa. Kalau 12 volt ya tetap 12 volt. Jadi nanti yang berubah itu sebenarnya Q-nya lebih ke arah Q-nya gitu ya. Kalau C-nya diganti ya Q-nya berubah gitu. Bukan kalau Q-nya diganti ya, Q-nya kan itu produk gitu ya. Dengan adanya tegangan maka ada produk Q gitu ya. Bentuk dasar kapasitor. Jadi kapasitor itu ada dua jenis, yaitu bentuk bola dan keping sejajar. Ini bentuk bola seperti ini. Ini isolator ya. Isolator itu menghantar listrik yang buruk ya. Tidak berarti dia tidak menghantarkan listrik juga gitu ya.
sama kayak gini, isolator panas plastik diantaranya kayak gitu ya. Kalau kamu beli bakso yang masih panas, kamu pegang plastiknya masih berasa kan panasnya. Nah, istri juga isolatornya tidak tidak berarti dia pasti tidak mengantarkan listrik gitu ya. Jadi sulit, hanya sulit untuk mengantarkan listrik gitu ya lewat itu karena hambatan yang sangat besar. Nah, ini kapasitornya berbentuk bola gitu ya. Ingat ya di dalamnya ini kosong gitu ya. Kayak gitu. Makanya kita sebelumnya belajar tentang tadi bola yang konduktor berongga. Nah, ini salah satu dari aplikasinya gitu berupa kapasitor. Kita juga udah ngomongin tadi ada kuat medan magnet antara dua kuping sejajar. Nah, ini imbasnya menjadi kapasitor kuping sejajar gitu ya. Nanti salah satu kuping negatif, salah satu positif. Kenapa bisa begini? Karena nanti dari dia terhubung dengan batu baterai kan. Kalau dia terhubung dengan negatif, maka ini jadi negatif nih. Kalau positif berarti dia terhubung dengan yang bagian positif batu baterainya. Tersimpan muatan sini sampai penuh gitu ya. Nanti kalau udah penuh, ya sudah terisi penuh. Tidak ada lagi muatan yang bergerak ke sini. Jadi dari si batu baterai negatifnya gitu ya, mengalir terus sampai penuh ke sini. Positifnya juga bukan positif mengalir ya, kalau ini sebenarnya negatif yang di sini mengalir ke positif, sehingga ini jadi akan bermuatan positif. Jadi bukannya protonnya pindah gitu ya. Seperti itu. Kapasitas kapasitor. Telah disebutkan di depan bahwa kapasitas suatu kapasitor tidak ditentukan oleh muatan yang beda dan beda potensial. Kapasitas kapasitor ditentukan oleh ukuran fisik dari kapasitor tersebut. Semakin besar ukuran fisiknya, kapasitasnya juga semakin besar gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada keterangannya dia lebih besar gitu ya, berapa antara milifarad sama mikrofarad kan besaran milifarad gitu ya. Kalau mikro kan 10 pangkat 6, mili kan 10 pangkat mega, otomatis besaran mili ya. Maka lebih besaran ukuran besaran ukuran kapasitor yang mili dibanding yang mikro gitu ya. Jadi untuk kapasitor bola, kapasitasnya ditentukan oleh jari-jari. Dan untuk kapasitor keping sejajar ditentukan oleh luas permukaan dan jarak antara kedua kepingnya. Nah, untuk bola konduktor yang berjari-jari R, jika dimuati sehingga dapat beta potensial V, akan menyimpan muatan sebanyak P. Ini kan rumus beda potensial yang sebelumnya, yang V sama dengan kaki per R gitu ya. Maka kapasitas kapasitor bola dapat dihitung sebagai berikut. C kan sama dengan Q per V. Nah, V-nya ini kita ganti dengan yang ini, K per R, sehingga R-nya naik ke atas, K-nya di bawah. Jadi C sama dengan R per K. R-nya bukan hambatan, R-nya jari-jari. K-nya yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9 jika dia kosong gitu ya. Jadi dia kosong. Ini kapasitas dan potensial gabungan ya. Jadi kedua buah kapasitor berupa bola konduktor dihubungkan maksudnya itu. Nah, ini C1 nih ya, ini C2. Ini jadi kapasitor yang bola satu, ini bola yang kedua gitu ya. Dihubungkan dengan kawat. Nah, disambungkan gitu ya. Sebelum disambungkan, jadi ceritanya kalau kita lihat jumlah plusnya ini banyak banget kan. Artinya dia seakan-akan mengandung muatan positif yang begitu besar gitu ya. Yang ini begitu kecil. Jadi maksudnya ini sebenarnya kekurangan elektron banget ya. Ini kekurangan elektron, tapi ini lebih kekurangan elektron. Jadi walaupun positif sama positif, ya nanti akan terjadi perpindahan muatan ya, gitu ya. Terjadi perpindahan muatan negatif dari dia. Nah, negatif dari dia nih, dia lebih banyak negatif. Maaf, dia lebih yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini kekurangan elektronnya sedikit, ini kekurangannya banyak. Nah, ini sangat butuh elektron nih, karena positif banget nih. Maka dia mengimpor, meminta dari C2 ke arah kiri gitu ya. Karena dia kurang banget nih yang sebelah kiri. Sehingga sebagiannya dapat dari C2 nih, untuk menutupi sini. Nah,
Itu terjadi ya sampai dia muatannya sama, terutama jika ukurannya sama. Jadi misalnya kapasitas bola C1 jari-jari R1, yang 2 jari-jari R2. Jika keduanya digabungkan akan didapatkan kapasitor dengan kapasitas simpanan yang lebih besar C gabungan. Berapa besar kapasitas gabungan ini? Ya, setelah tadi permintaan pemuatan dan potensialnya sama gitu ya. Jadi berarti yang terakhir itu potensialnya sama ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya ukurannya sama sih, jadi nanti jumlah muatannya sama ya. Tapi kalau ukurannya berbeda nanti tentu yang lebih besar lebih mengikuti ukuran gitu ya. Muatan listrik tidak dapat hilang. Berlaku hukum kebakalan jumlah muatan ya. Ini jumlah muatan sebelum digabungkan sama dengan jumlah muatan setelah digabungkan. Q1 tambah Q2 sama dengan Q1 aksen tambah Q2 aksen. Nah ini misalnya dia kekurangan elektron 10, ini kekurangan elektron 5 ya kan. Jangan 5 ya. Kalau dijumlah kan dia kurang nggak enak gitu dibagi duanya. Misalnya 10 ini 6 kan 16 ya. Nah ini pas ini kebagi jadi 88 gitu ya. Ini kalau ukuran dari kedua buah kapasitornya sama gitu ya. Nah rumus Q kan sama dengan C kali V. Ini ubah semuanya CV, CV, CV gitu ya. Nah kita tahu bahwa V aksen sama dengan V2 aksen sama dengan gabungan. Kenapa? Lihat di sini ya. Potensialnya sama. Nah ini digabung deh. Kayak gitu ya. Jadi C1 tambah C2 nya pindah ke sebelah kiri aslinya ya, sebelah kiri ke sini nih. Jadi C1 kali C1 tambah C2 kali V2 dibagi C1 tambah C2 pindah ke bawah sini. Cuma ditukar gitu ya. Jadi V gabungnya pindah ke kiri, nah ini semuanya pindah ke sebelah kanan. Nah ini penulisan yang tadi ya. Nah cuma ini Q-nya ya, Q-nya nggak dipecah jadi C1 kali V1, C2 kali V2, bedanya sini doang ya. Kalau tadi kan, nah ini ya, jadi di sininya nih, nah ini nggak diubah, terusnya Q gabungan doang gitu ya. Sedangkan di sini Q gabungannya diubah gitu ya. Nah ini gampang ya. Jadi kalau C gabungan adalah ya tinggal dijumlah saja gitu ya. Dijumlah saja. Jadi kalau ada dua buah kapasitor langsung dihubungkan, maka tinggal C-nya itu tinggal dijumlah saja. Seperti itu. Selanjutnya adalah kapasitas lempeng sejajar. Nah kalau tadi yang bulat ya, sekarang yang lempeng sejajar ditentukan juga oleh ukuran fisik kapasitor. Nah cuma dia bukannya jari-jari ya. Jadi di sini dia luas permukaan nih ya. Jadi ini keping ini punya luas. Nah ini harus sama ya. Harus sama. Pertanyaannya gimana Pak kalau tidak sama? Maka nanti luas yang kita ambil adalah luas yang terkecil. Kok gitu Pak? Karena nanti harus nembus ya, misalnya dari positif ke negatif kan, dia nembus dari sini ke sana gitu ya. Kalau di sini yang negatif lebih luas pun gitu, yang lebih luas pun, jadi yang kena ya cuma sekitar luasan yang sama dengan luasan yang kecil ini gitu. Seperti itu. Gitu juga dengan sebaliknya ya. Makanya dia pasti sama. Nah, mungkin berbeda. Nah, selanjutnya jarak antara dua keping itu kita sebut dengan D ya. Ini plat 1, ini plat 2. Nah, ini jaraknya itu D. Nah, jika di tengah-tengahnya tidak kosong ya, ini disebut dengan ada bahan dielektrik gitu ya.
Bahan dieelektrik ini bisa berupa kertas gitu ya, bisa berupa nika gitu ya, bisa berupa tanah liat gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya itu harus isolator, tidak boleh konduktor. Misalnya tengah-tengahnya besi gitu, wah nggak bisa. Kalau tengah-tengah besi nanti dia langsung sana, ya. Jadi muatan-muatan yang sini akan mengalir ke sana. Maaf, dari positif ke negatif nanti ya. Arus listriknya akan terjadi seperti itu. Jadi kalau kapasitor itu kan fungsinya untuk menyimpan muatan. Jadi kalau kita hubungkan dengan sebuah baterai, pertama ada arus listrik. Nah, pas sudah penuh berhenti gitu ya. Jadi kapasitor itu selama belum penuh arus listriknya ngisi gitu ya atau lewat. Nah, tapi setelah ini udah penuh ya, maka arus listriknya berhenti. Kenapa? Karena ini sebenarnya kosong gitu ya. Jadi tidak ada aliran listrik dari kanan ke kiri gitu. Nah, kapasitas lempeng sejajar ini masih sama maksudnya ini. Jadi kalau dua buah konduktor sejajar bisa dengan sejauh disisipkan bahan dieelektrik di antara kedua keping gitu ya. Maka ini adalah cara mencarinya ya. Ini muatan negatif sebelah kiri, muatan positif. Ini rapat muatan sudah ya sebelumnya I per A ya. Di persamaan Gauss sudah didapatkan bahwa E sama dengan tau per E0 nih. Nah ini Q per A nya ya, kita ganti nih, menggantikan tau, jadi E sama dengan Q per E0 A. Nah ini jadi kalau Q nya pindah ya jadi E A E0 gitu ya. Jadi tarikan ini, nah ini E0 A nya ini pindah ke sebelah kiri, tinggal Q saja gitu ya. Cuma dibalik Q nya jadi sebelah kiri, nah ini E A E0 nya sebelah kanan. Nah kita tahu bahwa ini hubungan antara E dengan V ya sebelumnya ini. Hubungan antara kuat medan dengan potensial itu adalah E sama dengan V per R. Nah, R-nya itu diganti dengan D. Ya, R-nya itu diganti dengan D. Karena memang sebelumnya itu masih R ya. Ini pelajari pada saat di kuat medan di antara keping sejajar. Jadi, dia R ya. Nah, sekarang kan D, makanya ditulisnya ini seperti ini. Maka E-nya sama dengan V per D. Nah, sehingga E-nya ini yang di atas ini ya, bisa kita ganti jadi PE0A per D gitu. Nah ini kalau kita turunkan ya jadi C sama dengan Q per V, Q-nya yang tadi PE0A per D. Nah artinya apa? V-nya bisa kita coret dong, coret ya tinggal E0A per D, E0A per D. Kenapa V-nya kita coret, kenapa Q-nya juga kita hilangkan? Karena kapasitor itu pas dibuat ya itu bisa dihitung luasnya, bisa dihitung D-nya gitu ya. Nah, E0-nya sendiri kan adalah konstanta gitu ya. Artinya dengan ada A dan D ini ya, ini kita bisa nyari kapasitas dari sebuah kapasitor gitu. Yang bagus adalah berarti karena A ini sebanding dengan kapasitas kapasitor, berarti makin luas makin bagus nih. Jadi ini makin luas makin bagus. Maka kalau kapasitor yang menyimpan muatan lebih besar berarti dia punya luasnya lebih besar dibanding yang kapasitor lebih kecil gitu. Terus untuk D ini ya, untuk D ini nggak sebel ini ya maksudnya ya. Kalau sebel ini mungkin tidak menyimpan muatan karena terlalu jauh ya jaraknya. Jadi tipis banget ya jaraknya ya. Jadi dua keping sejajar ini harus benar-benar lurus. Kenapa? Karena kita akan dekatkan sedekat mungkin ya. Tipis, mungkin seperti ini dekatnya. Nah ini kan tipis banget nih. Ini pokoknya jadi kayak seakan-akan dua garis itu hampir nyambung tapi nggak nyambung gitu. Jadi di sini ada ruang kosong sedikit sekali gitu ya. Seperti itu. Jadi D-nya itu sangat kecil-kecil sekali gitu ya.
Nah, dengan cara tadi apa? Si platnya ini harus benar-benar lurus banget, mulus, lurus gitu ya, biar nggak nyambung gitu. Kalau kesambung sedikit ya udah jadinya nggak jadi kapasitor lagi. Oke, ini rumusan yang tadi ya, ini kapasitor berarti dia sebanding dengan ruas, berbanding balik dengan D, dan sebanding dengan tetapan dielektrik bahan gitu ya. Kalau misalnya ada isinya gitu ya, nanti tinggal tambahin ER di depannya gitu ya. Biasanya ER itu kelipatan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya isi bahan dielektrik dengan proses relatif misalnya 2 gitu ya, jadi tinggal kita ganti aja di sini ya 2 di depannya. 2, E0-nya masukin, angkanya, tetapannya, A-nya masukin, luasnya ya. Kalau dia masih berupa di keterangan misalnya sebuah persegi, berarti kan dia punya sisinya ya. Nah, berapa ini sisinya gitu ya. Terus D-nya ini jarak antara dua kepingnya berapa. Di kapasitor keping sejajar dapat diubah kapasitasnya dengan mudah, itu dengan mengubah jarak antar keping atau mengubah luas kepingnya ya. Maka dibuatlah kapasitor yang kapasitasnya dapat diubah disebut dengan kapasitor variabel varicap, disebut dengan VARCO, variabel kondensator. Karena nama lain dari kapasitor adalah kondensator, yang artinya pengumpul muatan. Jadi mungkin bisa jadi jaraknya dia ubah-ubah, yang jauh, dekat gitu ya. Itu jadi ubah kapasitornya seperti itu. Ya baik, ini pervisitas atau E ya. Bahan dielektrik dapat diinginkan pengertian dari persamaan kapasitor berikut. Nah ini kan C sama dengan E, A per D. Pak kenapa nggak E0? Kalau misalnya ada isinya berarti E ya. Kalau E0 berarti nggak ada isinya. Sedangkan E itu sendiri hasil kali E. R dengan E0 tadi. Nah, jadi ER kali E0 itu menjadi E gitu ya. Kalau polarisasi relatif itu bagian dari E itu sendiri gitu ya. Yang dapat dituliskan dalam bentuk lain yaitu CD, ini E-nya, CD per A. Ya, ini dibolak-balik doang ini maksudnya. D-nya pindah, A-nya ke bawah gitu. Cuma E-nya yang tadi ke kanan jadi ke kiri, tukeran gitu ya. Jika dituliskan satuannya untuk E adalah farad kali meter per meter kuadrat. Ini farad, ini per meter. Jadi ini maksudnya adalah ini faradnya ya, ini faradnya nih, ini meter kuadrat. Ya, jadi ini lalu si meter sama meter kuadrat ini kita coret, tinggal meternya satu di bawah. Jadi farad per meter. Nah, farad per meter ini, farad itu kan C ya, C itu kan Q per V gitu ya. Q per V itu kolom per volt per meter. Kolom per volt ini diubah jadi kolom per volt. Nah, terus meternya di bawah. Yang menyatakan jumlah muatan C yang dapat ditampung medium untuk setiap satu satuan tegangan dan setiap satuan panjang gitu ya. Oke, ini menurut jenis bahan dielektrik yang diselipkan di antara keping dapat dibuat macam-macam kapasitor, di antaranya kapasitor kertas, keramik, mika, dan kapasitor elektrolit. Ya ini yang tadi Bapak bilang ya, jadi kalau tengah-tengahnya kosong itu bisa ya, itu nanti muncul E-nya itu E0 gitu ya. Kalau isinya ada gitu kayak kertas, keramik itu udah jadi E saja gitu ya, dimana E itu hasil ER kali E 0 gitu ya. Nah ini simbol dari kapasitor ya. Ini simbolnya ada yang seperti ini, garis 2, ada yang garis seperti ini. Nah ini
seperti ini ya, ini menyatakan positifnya, ini negatif. Maksudnya terhubung dengan positif, ini negatif. Oke. Terus seperti ini. Nah, ini artinya bisa diubah gitu ya. Kalau ini kenapa disebut polar, ini udah ada positif dan negatifnya. Jadi ini harus dihubungkan benar-benar ini dengan positif, yang ini dengan negatif gitu ya. Jadi ada tulisannya, nanti ada keterangan situ positif dan negatifnya. Kalau ini bebas, mau ditukar-tukar ujung sini ke sini, ini positif negatif, hubungin boleh. Atau ini yang positif, ini yang negatif boleh. Kalau ini juga boleh, cuma ini bisa diubah-ubah. Jadi kapasitornya bisa diubah-ubah. Untuk katoda itu yang negatif, untuk anoda yang positif gitu ya. Nah, untuk rangkaian kapasitor ya, jadi kapasitor juga mirip kayak hambatan. Sebelumnya kita udah belajar di bab sebelumnya itu, jadi hambatan bisa dirangkai seri maupun dirangkai paralel gitu, maupun dirangkai dengan campuran gitu ya. Nah, untuk rangkaian kapasitor seri, rangkaian yang tidak bercabang, pada rangkaian ini berlaku tegangan total yang sama dengan jumlah tegangan masing-masing kapasitor. Jadi kalau V itu hasil jumlah ya, sama seperti waktu sebelumnya, itu V itu pokoknya kalau V itu seri ya, itu ditambah ya. Tapi kalau paralel itu sama. Nah, sehingga ini ceritanya ada sebuah kapasitor 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kenapa jadi begini? Ini bukan dihubungkan ya maksudnya. Bukan ini dihubungkan seri terus ini dihubungkan dengan sebuah batu baterai. Ini maksudnya adalah sebuah kapasitor gitu ya. Jadi kalau ini ada 3 buah kapasitor, kalau digabung jadi seperti ini. Ini sebenarnya nggak full sebenarnya panjang seperti ini ya, maksudnya jadi satu, mereka tuh jadi satu gitu ya. Jadi satu kapasitor baru gitu ya. Tegangannya dijumlah, tapi kalau kapasitornya gimana? Nah, kita lihat ya, jadi Q itu sama dengan Q per V, atau V itu sama dengan Q per C ya. Sehingga untuk VAD, kan tadi ini VAD sama dengan VAB plus VBC plus VCD. Nah, V itu kan Q per C. Nah, ini diganti. VAD di sini diganti dengan QAD per CAD. VAB-nya yang ini ya, diganti QAB per CAB. Semuanya Q per C, Q per C, Q per C. Oke. Perhatikan bahwa kutub negatif minus dari C1 bertemu dengan kutub positif C2. Demikian juga kutub negatif C1 bertemu dengan kutub positif C2 bertemu dengan kutub positif C3. Satu sama lain yang saling menetralkan gitu ya. Nah, ini ada kelanjutannya ya. Jadi muatan total yang tersimpan dalam suatu susunan kapasitor adalah sama pada semua kapasitor. Jadi kalau seri ini muatannya sama gitu ya. Sama semua. Jadi kayak arus listrik ya. Arus listrik kalau seri sama gitu ya. Maka ini bisa kita coret. Misalnya ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Kan berarti kita bisa bagi 5 semua jadi 1, 1, 1, 1. Sehingga ini untuk mencari C gabungannya seri itu seper C seri, kemudian seper C AB, C1, C2, seper C3. Nah, ini dapatnya seperti ini. Atau gampangnya ngapalin kalau kamu kapasitor itu kebalikan dari resistor. Jadi kalau resistor itu kalau seri ditambah, kalau paralel seper gitu ya. Nah, kalau untuk kapasitor itu kebalikannya, kalau seri seper, nah kalau paralel ditambah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini C1, C2, C3 gitu ya. Diubah jadi CP seperti ini. Ini bukan dihubungkan ya kayak tadi ya. Diubah jadi satu kapasitor baru. Itu caranya adalah gabungannya. Jadi kayak arus listrik ya, kalau Q itu kalau bercabang itu kita jumlah.
Jadi kalau paralel kita jumlah jadi Q1 tambah Q2 tambah Q3. Karena Q itu sama dengan C kali V, CV, 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 kita ubah semua ya. Q gabungan jadi C gabungan, V gabungan. Q1 jadi C1, V1. Nah, kalau paralel yang sama bukan kuat, bukan Q-nya ya, maaf. Bukan muatan yang sama, tapi yang sama adalah tegangannya. Jadi ini VAB, 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 VAB. Jadi V1 sama VAB sama V2 sama V3 sama. Karena dia paralel. Maka ini VAB-nya kita coret, 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 coret. Tinggal sisanya CP kemudian C1 tambah C2, C3. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi kalau paralel justru ditambah. Kalau seri tadi seper gitu ya, kebalikan dari resistor. Gitu ya. Atau kalau mudahnya kamu apply kebalikan dari resistor. Kalau kamu apa resistor ya. Tapi kalau kamu sendiri lupa resistor ya begitu nanti jadinya resistor kebalikan kapasitor. Nanti bisa jadi lupa namanya nggak nyambung ya. Dan ini jadi pada rangkaian paralel seolah-olah seperti mengganti kapasitor tersebut dengan luas permukaan yang lebih besar. Ingatlah bahwa kapasitor rumusnya itu C sama dengan 0A per D gitu ya. Jadi seakan-akan ini luasnya misalnya segini, ini luasnya segini gitu ya. Jadi seakan-akan luasnya jadi sepanjang 3 kalinya gitu. Jadi seakan 3 kalinya gitu. Kalau mau diparalel terus digabung jadi satu, ini bisa kita ganti dengan satu kapasitor yang luasnya 3 kali mereka. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rangkaian kapasitor campuran. Nih ada seperti ini. Nah, ini seri. Ini kalau seri kita selesaikan dulu jadi seperti ini gitu ya. Kalau sudah ini kan kapasitor seri, ini kapasitor seri. Nah, ini paralel kan. Gabung. Nah, sekarang baru jadi satu. Jadi seri ini bukan ditambah tapi super ya rumusnya ya. Misalnya 3 sama 3 atau 4 sama 4, nanti hasilnya malah 2 gitu ya. Nah, 2 di sini dengan misalnya 4, jadi digabung gitu ya, jadi jumlah kalau paralel jadi 6 gitu misalnya. Nah, kalau yang seperti ini paralel dulu, baru di seri. Paralel itu kan ditambah dulu, misalnya 2, ini misalnya 2 semua nih. Nah, ini 2 tambah 2, maaf 3 semua misalnya. Jangan 2 deh. 3 semua ya. Misalnya ini 3 kalau ditambah kan 6. Nah, 6 dengan 3 ini di seri, kalau seri kan super ya. Nanti kita dapatkan angka 2 gitu ya. Jadi pas kita seri ini, kita dapat angka 2. Oke, ini selanjutnya menghitung energi kapasitor ya. Energi dalam kapasitor ini, jadi kapasitor kan dapat menyimpan muatan. Nah, semakin besar muatan yang disimpan dalam kapasitor, maka semakin besar pula kemampuan kapasitor untuk mengeluarkan muatan tersebut gitu ya. Hal ini mengakibatkan kapasitor memiliki energi, yaitu energi potensial ya. Sama, jadi seakan-akan jadi kayak batu baterai gitu. Batu berarti kan ada kutub positif dan negatif. Di situ tuh terkumpul muatan-muatan ya. Jadi di bagian negatifnya terkumpul banyak muatan negatif. Di bagian positif batu baterai gitu ya. Di bagian positifnya batu baterai itu terkumpul sebuah muatan-muatan positif juga gitu ya. Negatif ada banyak negatif, positif ada banyak positif. Sama ini juga. Jadi kalau kapasitor itu di bagian negatif banyak muatan negatif, di bagian positifnya banyak muatan negatif. Di bagian positif banyak muatan positif. Besarnya energi kapasitor itu ditentukan oleh jumlah muatan sebagai akibat perubahan potensial pada keping-keping kapasitor. Jadi energinya dihitung dengan integral dari Q terhadap V gitu ya, muatannya terhadap potensial listrik. Pas diturunkan, kita dapatkan C kali V. Nah, karena ada V2 dan V1 gitu ya,
seperti ini. Nah, ini jadinya jadi setengah CV kuadrat, ini setengah satu kuadrat, atau jadi setengah CV kuadrat. Apa? Ini jika kita nolkan V1-nya, maka V2-nya jadi V itu ya. Nah, jadi ini berbagai turunan dari energi potensial. Ini yang EP sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, setengah CV kuadrat ini yang paling sering ya. Jadi ini rumus yang paling sering keluarnya itu setengah CV kuadrat. Biasanya rumus ini dipakai jika ya mencari gitu ya. Jika mencari energi potensial total. Kenapa? Karena nanti C totalnya kita dapatkan, V totalnya kan ya V dari tegangannya. Nah, udah tinggal setengah CV kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Ada lagi setengah QV hasil dari C-nya kita ganti Q per V. Jadi V-nya cuma satu saja gitu ya. Nah, setengah QV ini biasanya kalau kita untuk mencari energi potensial di rangkaian paralel ya. Jadi kan di rangkaian paralel itu muatannya beda-beda. Nah, dengan dicari muatan salah satunya, nanti bisa kita dapatkan seperti ini. Untuk rangkaian seri juga bisa gitu ya. Nah, ini yang terakhirnya setengah Q kuadrat per C. Jadi, yang paling sering itu setengah CV kuadrat ya. Yang sering kedua adalah setengah QV. Nah, ini yang jarang banget, tapi ya tetap harus bisa gitu ya. Ya, segitu aja materi tentang listrik statis. Panjang ya sebenarnya. Tahu ini berapa lama ini waktunya ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa dimengerti ya. Memang sih beda dengan Bapak langsung ngajar di lewat papan tulis ya. Kalau cuma kalau papan tulis itu Bapak harus menggambarnya gitu, menggambar itu agak lama gitu ya. Untuk menggambar rangkaiannya gitu ya. Menggambar dari kapasitor yang bulat gitu ya. Menggambar kapasitor yang jadi kalau di sini kita pakai metode presentasi di sini setidaknya Bapak kasih gambaran secara langsung semuanya gitu ya. Nanti untuk di bagian mananya yang bingung gitu ya. Nanti kita bisa explore lagi misalnya pada saat nanti kita pertemuan di selanjutnya seperti itu ya. Ya untuk sekarang sekian dari Bapak segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.